Oke, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk teman-teman mahasiswa yang beragama lain, karena kita ini UNJ, bukan UINJ, jadi saya harus menyapa teman-teman juga. Oke, ini acara perdana. Awalnya iseng-iseng sih ngelihat ketika saya itu mencoba mengencourage teman-teman mahasiswa, tapi ada juga yang kadang-kadang masih nggak kena gitu. Tapi ternyata saya lihat, oke, mereka dengerin siapa sih gitu. Ternyata mereka dengerin seniornya, mereka ternyata dengerin temannya. Oke, saya pikir bagaimana kalau kita ya gantian, oke, bukan saya menyampaikan, tapi mari teman-temannya lah yang menyampaikan bahwa ini loh kampus kita sekarang yang udah makin keren gitu, tidak seperti zaman dulu kala. Ini loh kampus kita yang mempunyai segala macam support untuk teman-teman semua nih bisa berprestasi. Karena nanti kita akan bercerita sedikit sneak peek ya, ketika saya berada di Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, itu banyak berita-berita atau informasi-informasi yang saya bisa tahu untuk mahasiswa itu bisa berprestasi dan dapat segala macam support. Dan watch out para kupu-kupu, para kura-kura ya, yang kuliah organisasi-organisasi, sekarang nanti ketika kalian lulus udah butuh lebih dari itu, sangat butuh lebih dari itu. Oke, hari ini temanya adalah mahasiswa UNJ ada di proyek internasional sangat mungkin. Nah, kenapa sangat mungkin? Mungkin di sini teman-teman UNJ yang notabene kalau saya lihat masih sangat kerakyatan dengan berbagai macam tingkat masyarakat ya. Terus sepertinya memposisikan diri nggak bisa lebih dari kampus-kampus yang di atas lainnya. Padahal sekarang kita ini udah unggul, udah punya predikat unggul. Predikat unggul itu bukan A, tapi ini versi barunya A. Sehingga kalau kampus-kampus lain itu masih A, kita udah unggul di yang terbaru. Jadi kita tuh keren men gitu. Lu jangan memposisikan diri tuh di mediocre lagi, enggak. Kita udah di sini sekarang. Kita tuh udah udah masuk pantauan internasional. So jangan berkecil hati. Sehingga yang namanya project internasional it definitely possible for all UNJ students. Butuh bukti. Nah, butuh bukti buktinya gitu. Kita ngobrol sekarang sama teman-teman satu dari Fakultas Teknik 2017 tua banget 2007, terus ada 12 dan yang lagi off cam mahasiswa dari FMIPA prodinya Ilmu Komputer 2016. Di sini ada Anya, ada Akbar, ada Atika. Halo guys. Halo. Halo, oke. Sorry nggak bisa on cam dulu, lagi nggak terkondisikan. Yang kita butuh ceritanya, ya orangnya nanti cari tahu sendiri. Saya sering mention kok, gitu. Ini yang bikin greget nih. Oke, suara saya masih terdengar ya. Kalau zaman sekarang tuh berdoanya bukan jangan hujan. Sekarang berdoanya itu semoga koneksinya lancar. Oke, apa kabar nih? Pertama saya sapa Anya dulu. Anya, apa kabar Anya? Baik, Pak. Mungkin lagi sibuk sama proyek aja sih, ngejar backlog besok. Tapi semangat. Mantap. Gimana nih teman-teman? Ngomongin backlog nih ya. Backlog apa nanti kita bahas. Akbar gimana Akbar? Baik, sama juga. Sama lagi, kayaknya lagi banyak dikejar deadline ya. Terima kasih banget udah nyempetin waktu. Ya, iya. Sebentar aja, tapi singkat, padat, tepat, jelas. Oke, kemudian Atika, apa kabar Atika? Kayaknya nggak idem deh, nggak idem Mas Akbar. Saya lagi agak ngedrop
karena Oke. beberapa waktu yang lalu gejala tipes sama agak flu. Oke. Ngedrop artinya udah mengejar sampai maksimal. Iya, itu tandanya. Jadi Iya. kalau kata Tuhan, tone down dulu dia. Nanti kita naik lagi gitu. Yang penting jangan stop, tone down aja. Oke, mungkin saya juga boleh tanya-tanya dulu nih ya. Kalian kan sebenarnya is a regular student. Anya dengan fakultas tekniknya, Akbar dengan fakultas ilmu olahraganya, dan Atika dengan ilmu komputer dari MIPA. Sekarang saya mau menyamakan nih sama teman-teman masih yang mendengar. Ketika kalian itu regular student, a normal student, daily activity-nya ngapain aja sih? Saya mau dengar cerita nih ya. Mungkin dari Atika dulu. Atika biasanya kalau menjalani kehidupan normal sebagai mahasiswa, dari melek mata sampai merem mata, kira-kira ngapain aja sih? Dari human. Well, pastinya ya kerjain ibadah, terus kerjain akademik, tugas-tugas dan lain-lain, terus belajar, terus ngerjain hobi-hobi, organisasi juga sih, terus ngerjain project-project pribadi. Oke. Apalagi ya? Mungkin banyak ya, cuman kayaknya nggak bisa disebutin semuanya. Wow, berarti kayaknya 24 jam nggak cukup nih ya? Iya, betul. Sering ngerasa nggak cukup. Oke, itu sedikit. 24/7. Karena juga ngerjain startup sih, Pak. Ngerjain startup dan proyek-proyek lainnya. Mantap. Sebelum saya masuk ke detail tersebut, kita coba ngobrol sama Akbar sekarang. Teman fakultas ilmu olahraga yang mestinya nih anak pagi banget, gitu kan? Olahraga apa segala macam gitu. Saya banyak kenal olahraga, jadi orang semangat semua. Baik, cerita deh, Bar. Gimana kira-kira setiap hari itu dari bangun pagi? Kalau dulu sih waktu mahasiswa biasanya lagi ya ibadah dulu gitu. Sebelum ke berangkat kampus gitu, biasanya kalau olahraga ya latihan. Sampai ke kampus pun masih olahraga lagi karena mata pelajarannya pun ada yang olahraga. Ya. Mau mana lagi gitu kan? Jadi iya. Hidupnya untuk olahraga ya? Iya, sorenya latihan lagi gitu. Jadi bisa dari pagi sampai sore itu latihan terus ya berkutat dengan olahraga gitu. Bahkan kalau libur pun dipakai buat latihan gitu. Jadi kalau misalnya ini malah ada waktu senggang itu dipakai untuk tanding malah. Jadi kadang sering izin buat tanding gitu sama dosen gitu. Padahal ya emang itu ada tugas gitu kan. Kalau kan sebenarnya itu seperti tugas gitu kan, seperti pekerjaan gitu. Jadi mau nggak mau ya harus dilakukan gitu. Jadi tidak ada hari tanpa olahraga. Sangat sehat sekali. Betul. Motonya topik nih. Oke, coba saya mau sekarang sambil saya nanya Anya, you seems fashionable, ya nggak? Terus agak beda karakternya kalau saya lihat Atika, terus saya lihat Akbar nih gitu. Terus jadi saya mau nanya kalau Anya dari bangun tidur kira-kira sampai malam tuh highlightnya di mana? Highlightnya apa? Highlightnya mungkin uniknya dibangun pagi banget kali ya Pak. Setiap hari kalau ngampus kan saya jauh rumah ya di Ragunan. Jadi bangun jam 3 dan mungkin karena cewek juga siap-siap 2 jam, itu jam 5 berangkat. Terus
highlightnya mungkin tiap pagi pasti ngelis dulu apa yang mau dilakuin, itu kebiasaan sih mungkin. Karena kebetulan saya selain ngampus kan ada organisasi juga Batavia, itu kadang pulang malam jam 9. Terus kadang ada internship juga sambil kerja nyambil juga di satu startup namanya Mobil Kamu waktu itu. Terus di tahun ketiga pindah ke Agnopsi. Jadi pasti mungkin uniknya saya selalu ngelis sih apa yang mau dilakuin hari itu biar produktif aja. Jadi apa yang mau dilakuin udah kelis duluan di pagi-pagi, jadi pas hari-harinya tinggal dijalanin aja kayak gitu. Oke, wow. Ya organisasi buat nyambil kerja gitu. Oke, sekarang berarti kalau gitu saya mau nanya sedikit ke Akbar. Akbar ikut organisasi juga kan? Saya dulu di kampus ikut organisasi sih. Iya betul. Dulu sampai sekarang masih ada. Itu namanya Persatuan Golf UNJ. Dulu saya waktu golf. Wow, golf. Jadi di bawahnya dulu itu di bawahnya rektorat. Tapi perkumpulannya itu dikelola sama mahasiswa-mahasiswa pasca gitu. Waktu itu saya karena atlet golf gitu, jadi diminta tolong untuk ini jadi IO-nya kampus gitu, buat ngadain turnamen golf gitu untuk orang-orang kampus. Itu sih organisasinya, Pak. Oke. Berarti kalau gitu saya melihat kecocokan ya dari ada Atika, ada Anya sama Akbar, di mana satu kalian morning person gitu ya. Ini pandemi kayaknya nggak ada beda ya. Kalian pasti bangun pagi ya. Jadi satu hal Iya, betul. saya ambil, kalian morning person. Kemudian semuanya itu punya kegiatan yang bisa dibilang hampir padat. Anya dengan bikin alisnya yang 2 jam tadi, terus sampai ikut organisasi kan. Ya saya tahu internship, magang segala macam. Atika pun punya project sendiri, punya startup, organisasi. Akbar pun tiada hari tanpa latihan, sampai mungkin kalau zaman dulu sampai sekarang lah, golf itu kan olahraga networking ya. Itu pasti juga bisa di situ banyak ilmu-ilmu yang tak sengaja dipelajari sehingga ya jadi seperti ini. Nah, ya jadi udah mulai ketemu nih garis merahnya. Oh, kalau mau secanggih teman-teman nih harus gitu ya, paling nggak bangun pagi, keep aktif gitu kan. Terus keep searching something new gitu kan, dengan coba apa segala macam. Bangun jam 3:30. Kenapa kan? Bangun jam 3:30. Alis. Kalau alis anti badai itu emang pengerjaannya bukan hal sebentar. Oke, ini sudah mulai kelihatan, sehingga sekarang saya mau bertanya. Kita kan ngomongin tadi international project ya. Pernah ikut international project apa aja? Saya mau bertanya sama Anya sekarang. Mungkin dari project pertama lah yang so-called internasional gitu. Itu apaan? Pertama kali kalau project internasional mungkin MUN ya Pak. Jadi waktu itu pernah ikut di Malaysia, itu kayak conference gitu, dan alhamdulillah dapat best delegate di situ. Wow. Itu keren. Lah. Terus di situ ngomongin tentang resolusi di UNDP, gimana kita bisa ngembangin lebih produktif. Waktu itu dipikirin solusinya. Terus dari situ yang keduanya belum internasional sih, tapi membanggakan aja menurut saya, itu Batavia Team waktu itu menang KMHE di Malang dan lumayan prestigious juga. Oke, yang tahun berapa ya? Tahun 2019 waktu itu yang di Malang. Itu terakhir kali sebelum pandemi. Habis itu kan offline ya. Iya betul. Online ya, habis itu online. Jadi cuma nge-submit prototype aja. Nggak ada arak-arakannya, nggak ke Malang, nggak on-site-nya nggak rame-rame. Terus yang selanjutnya barulah di Apple. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga bisa cerita juga. Oke, Akbar, dari pertama kira-kira internasionalnya gimana nih? International project-nya?
Kalau international project sih biasanya yang ada kaitannya sama olahraga, Pak. Kayak terakhir kemarin Asian Games, Asian Para Games, karena orang olahraga biasanya jadi koordinator atau jadi wasit atau jadi pembantu apa gitu yang posisinya agak lumayan gitu, Pak. Karena olahraga Bajunya gitu kan, paling nggak kuning. jadi ditugasinnya tuh ada yang spesifik gitu. Ya, bajunya kuning tuh. Iya. Tapi nggak sampai turun ke kasta warna pink ya. Karena saya juga ikut sebagai official photographer di sana. Oke, terus apa namanya? Terakhir berarti Asian Games, Asian Para Games ya. Wah, nice. Itu membanggakan untuk Indonesia lah. Di situ Indonesia punya apa namanya? Footprint yang bagus. Terus sekarang Atika. Betul, Pak. Untuk conference pertamanya apa nih untuk internasional? Waktu itu pernah di-assign sama dosen jadi panitia web dev SMIC konferensi internasionalnya MIPA waktu 2018, terus ikut itu juga student exchange program Indonesian Delegate di Southeast Asian Mobility Program SEM21. Waktu itu kerjain project IoT bareng teman-teman Malaysia, UTN sama Thailand. Terus PKL di Bangkok ngerjain project AI sama Ajan di sana. Ajan tuh sebutan profesor di sana. Terus apa lagi ya? Oh iya, sama satu lagi project sama perusahaan kimia gitu sih, namanya PropLife, sama bisa dibilang UI-nya Thailand kali ya, Chulthorn. Selama sebulan waktu 2020 apa ya. Ini nih yang saya bikin iri nih ya, teman-teman yang sudah melanglang buana pas kalau pra-pandemik ya. Mestinya saya juga bisa ikut jalan-jalan nih sekarang. Too bad banget pas pandemi gini nih, jadi nggak bisa ikut-ikutan. Sekarang nggak seru. Sekarang kurang seru sih. Iya, bisa sih jalan-jalan tapi tetap di rumah. Layarnya aja yang berubah. Oke, tadi kalau saya tanya tadi saya kalau nggak salah dengar hanya latest project-nya itu Apple ya? Ya, iya Apple. Sekarang Apple, lagi ya? di. Oke, terus latest project-nya Akbar? Sama, Pak. Sama ya? Atika juga? Iya. Mungkin TEDx sama Apple ya. Oke, ada TEDx, ada Apple. Wow, ini feel honored banget nih ketemu teman-teman yang masuk Apple. Apple itu maksudnya gimana? Masuk di Apple-nya kah atau gimana? Ini program kerja sama Apple dan perusahaan dan institusi di Indonesia gitu, yang mana di Indonesia itu sama BINUS kerjasamanya. Terus tapi ini sifatnya internship gitu, yang mana kita setiap bulan ya dibayar sama Apple karena kita develop app iOS. Oh, oke. Seberapa lama tuh Anya? Dan apa namanya ininya? Gimana? Seberapa lama Anya untuk internship ini? Lamanya kita itu 10 bulan. Jadi kita selama 10 bulan itu belajar, dapat fasilitas mentor, dan ngedevelop app juga. Fokusnya tapi mengembangkan diri untuk ngedevelop aplikasi untuk iOS itu. Karena kan kita di Apple gitu. Nah, sekarang kalau gitu saya mau nanya ke Akbar nih. Biasanya kan kalau udah ngomong Apple, ya ini semua barang-barang yang kita suka. Terus tadi dibilang disupport. Jadi, apakah semua gadget itu bisa dipakai apa gimana gitu ceritanya? Ini bikin kita greget sekali nih kalau emang bisa ikut begini mah. Betul, Pak. Betul. Itu dapat support juga dari Apple, tapi sifatnya peminjaman gitu. Jadi selama program berlangsung, kita difasilitasi untuk menggunakan device-device dari Apple gitu. Dan itu bisa diperpanjang sampai 2-3 tahun gitu. Wow, saya lihat Anya aja udah lagi pakai iWatch tuh, kayak lagi ngetes ini tuh.
lagi ngetes apps-nya nih. Sih, Pak. Ya emang apa namanya banyak smartwatch ya, tapi untuk yang satu itu emang somehow kayaknya udah apa namanya kasta paling atas. Atas. Nah, terus apa namanya? Sekarang saya ada pertanyaan yang khusus nih. Ketika ternyata apa namanya di sini Anya, Atika sama Akbar sama-sama di Apple. Nah, sekarang saya mau mengkoneksikan dengan apa yang apa namanya teman-teman biasa, apa yang saya lihat sekarang, terus sama Apple. Contoh saya mau bertanya sama Anya. Anya, kamu good looking, seems fashionable. Mestinya kan kamu banyak jalan-jalan sama teman-teman gitu kan, find spot for Instagram, mobile photos gitu kan. Apa namanya cari tempat-tempat baru gitu kan. Malah ini kok jadinya ngedokem di Apple gitu. Kenapa bisa begitu? Apa alasannya? Soalnya bukan hanya Geraldine, Pak. Bisa aja. Kalau nyari gitu hanya Geraldine, enggak lah, bukan. Hobi sih, Pak. Sebenarnya dari semester 3 itu kayak ada pelajaran statistik, terus dan ternyata mesin bukan path yang saya terlalu suka juga. Sukanya kan kalau anak mesin itu banyak Mesin. gerak ya. Ya. Sementara sukanya saya tuh diem di kamar. Terus Oke. duduk, tapi mau ada yang jadi gitu produk. Terus kayak ternyata belajar coding waktu itu expose pertama statistik di Python. Ya. Ternyata cocoknya ke situ sih, dari mulai web development, dikit-dikit ke mobile dev, terus ya nyemplung lah ke dunia perkodingan kayak gitu. Ternyata Jurusan ya berarti. ternyata nggak perlu sampai kayak Atika ya, yang maksudnya apa namanya Dari awal ilkom. akan lebih bagus kalau kita masuk ilmu komputer, tapi ternyata jurusan teknik mesin yang maksudnya lebih kayaknya tough, keras gitu kan. Apa tuh ada cewek begini, malah belajar coding, bisa gitu kan. Ternyata itu possible ya. Nah terus saya mau bertanya sama Atika, ketika saya yakin yang namanya something related to Apple tidak hanya 1, 2, 3, 10 orang yang tertarik. I'm sure there will be stiff competition di dalam Apple yang mau masuk ke sini. Bisa nggak ceritain Atika gimana pengalaman mendaftarnya tuh? Oke. Menarik banget sih sebenarnya ceritanya. Awalnya itu tahu info internship Apple ini dari teman Thailand waktu student exchange di Thailand. Terus dia sampai ngehubungin orang Apple Academy-nya bahwa orang Thailand tuh bisa join juga apa enggak sih, dan ternyata nggak bisa sama sekali karena di Indonesia ini satu-satunya gitu di Asia, karena program internship Apple ini cuma ada di 4 negara di dunia, di Italia, Brazil, Indonesia, dan satu lagi di Amerika itu sendiri di Detroit gitu. Terus tahun berapa ya, tahun 2019 apa ya, itu saya daftar tapi saya nggak lolos. Jadi ini tuh bukannya pertama kali terus lolos gitu ya, jadi sempat sebelumnya itu sempat gagal. Kok nggak kapok? Sempat gagal karena sebenarnya dulu itu dari sejak semester 1 tuh udah punya keinginan untuk internship di perusahaan di Silicon Valley. Oke. Dan yang ini kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Oke, dan akhirnya mencoba kedua kali dengan hasilnya. Akhirnya coba lagi. Hasilnya lulus nih berarti ya? Dengan berbagai tahapan tes. Oke. Wow, jadi apa namanya, Anya yang langsung bisa daftar, alhamdulillah bisa keterima, terus habis itu ada di sini ternyata udah ada yang melek duluan gitu, tapi butuh lebih struggling proses sampai akhirnya masuk. Nah, terus kalau gitu saya mau tanya nih sesuatu yang agak-agak sensitif, bukan sensitif sih sebenarnya, lebih karakter fakultasnya, karena kita tahu lah fakultas-fakultas itu punya karakter-karakternya. Nah, Akbar,
Akbar, dari tadi ceritanya itu kan Iya. tiada hari tanpa olahraga. Terus yang saya tahu, Fik itu tuh punya garis komando yang sangat kuat. Ya, apa namanya? Pokoknya dibilang A semuanya gitu. Terusnya saya ngelihat senioritasnya itu memang sangat kental sekali. Yang bikin Fik itu bagus, mudah untuk diarahkan ketika kita mengarahkan senior-seniornya atau kepala-kepalanya, yang lain ikut gitu. Beda cerita kalau kayak saya di FA gitu kan, yang lain masih berpikiran sendiri bebas. Terus kok tiba-tiba nyasar nih dari olahraga, masuk ke Penasaran nih. gitu. Apa kata senior-senior kamu begini gitu. Bagus malah, Pak. Sebenarnya sih nggak nyasar sih, Pak, sebenarnya. Tapi lebih ke arah punya passion di bidang lain gitu. Kalau orang lain kan mungkin pekerjaannya apa, hobinya olahraga. Kalau saya lebih ke arah pekerjaannya olahraga, hobinya ngoding gitu, ngoding. Terus sesuatu yang ada yang teknologi bikin website atau ngapain yang berbau-bau teknologi gitu, Pak. Nah, sekarang mumpung lagi pandemi ini, itu saya balik, Pak, gitu. Saya mencoba membalikkan gitu ya, apa yang dulu hobi atau yang saya suka gitu di luar olahraga, coba saya lebih dalemin lagi gitu. Jadi saya ikut program, banyak program, Pak, terutama dari pemerintah gitu. Ini selain Apple nih juga lagi buka nih dari Kominfo, itu saya ikuti juga, Pak, gitu. Jadi mumpung ada kesempatan dan sedang dibutuhkan, jadi saya ikut gitu. Saya ikut memperdalam gitu. Saya mau teman-teman Fik di sini mendengar kalau ternyata masa depannya tidak hanya olahraga saja, tapi bisa coding juga gitu. Kalau ceritanya anak FT mungkin ada lah, kalau kita nanti nyerempet kode elektronika itu ada codingnya, apalagi ilmu komputer sudah pas gitu ya. Jadi tidak pernah menutup kemungkinan untuk kalau kita suka teknologi, kita suka coding, atau at least mencoba lah gitu. Ternyata jalannya tuh ada ya. Betul. Benar. Oke. Wah, makin seru nih. Sekarang kalian bertiga ada di Apple Academy. Berarti kalian lagi develop something lah. Boleh cerita nggak masing-masing? Apakah ini develop hal yang sama atau beda? Atika bisa cerita kira-kira lagi develop apa? Oke, saya sama tim, kebetulan saya di project tersebut juga sebagai product owner-nya. Itu kita lagi bikin solusi untuk pasien diabetes, karena kebetulan abi saya juga pasien diabetes, jadi kita pengen bikin solusi untuk mereka gitu, sehingga bisa lebih teratur dalam hal nutrisinya gitu. Oke. Jadi tentang pendeteksi diabetes, terus based on mungkin nutrition watch gitu ya? Iya, semacam itu. Wah, ini bagus banget sih, soalnya ya recently kan kalau para lansia itu lagi ngetes, lagi mau vaksin sekarang kan pasti dicek gula kan, naik tuh. It's a very good one. Ini orang-orang tua pada beli Apple semua nanti. Oke. Terus Anya lagi buat apanya? Ibu-ibu sih. Oke, buat ibu-ibu. Menarik nih. Maksudnya itu gimana buat ibu-ibu tuh? Buat ibu-ibu baru yang baru melahirkan, kan kadang suka ada kekhawatiran tentang bayinya menurut hasil riset kita. Jadi 4 dari 5 ibu itu mengalami baby blues gara-gara dia nggak tahu cara ngerawat bayinya. Jadi kita akhirnya memutuskan ngedevelop sebuah apps yang bisa ngebantu ibu buat mengurus bayinya itu, dari mulai memberikan informasi atau fitur-fitur lainnya. Pokoknya pantengin aja terus, nanti ada launchingnya. Ini mungkin sedikit relate sama ketika dulu saya tinggal di New Zealand dan saya punya anak. Kita tinggal berdua, saya sama istri saya dan anak gitu kan. Biasanya kalau anak itu kan ya kita bareng orang tua yang sudah bisa ke kita itu. Di sana kita zero, nada, nggak ada siapa-siapa. Tapi ternyata mereka punya namanya health line
sehingga helpline itu ya pokoknya kalau lo bingung lo telepon aja gitu kan. Terus apa namanya, lucunya karena mereka kan membuat SOP, berarti kan SOP standar kesehatan. Ketika waktu itu saya nanya anak saya itu pipinya merah-merah, terus telepon kan ke headline, terus pertanyaan pertama mereka adalah gini, apakah anak Anda masih bernafas? Nggak salah sih pertanyaannya, karena itu kan dasar ya. Tapi saya sempat berhenti sedikit. Terus masih, oke, baru dia lanjutin pertanyaan lagi gitu kan. Itu apa namanya ya, story aja mungkin apa nanti bisa kayak gitu-gitu tuh penting banget ya, Mas. Karena baby blues mungkin for some people tuh is a very tough thing ya. Gitu. Terus Akbar, apakah tentang olahraga juga, Akbar? Bukan, Pak. Bukan. Oke. Bukan. Masalah justru nih kalau bukan tentang olahraga. Kalau di tim saya itu lagi develop untuk para pekerja, Pak, yang lagi WFH gitu, sebuah solusi agar mereka itu kayak sebagai reminder gitu. Jadi mereka tuh jangan sampai kelelahan bekerja di depan layar gitu, Pak. Jangan sampai burn out gitu gara-gara mereka sekarang WFH gitu. Oke, ini tadi pagi saya lagi baru nonton di Vocative tentang apa namanya sedikit short movie ya. Bagaimana awalnya kita tuh seneng WFH, tapi ternyata ada different challenge ya. Bagaimana ya apa namanya dulu apakah kita pernah bikin talk show sampai malam-malam gini? Nggak pernah. Sekarang mah mau jam berapa ada selama koneksi. Iya, selama koneksi jalan. Ya sometimes we just forgot how long we've spent time in this monitor gitu kan. Wah, seru juga sih. Apa namanya? Simple ya. Simple dalam arti it's everyday problem. Baby blues is every mom's almost every mom's problem. Terus diabetes salah satu penyakit yang apa namanya? Papan atas gitu ya, yang emang perlu di pengingat. Kemudian WFH, it's our problem gitu, our everyday problem. Jadi apa namanya, kita nggak usah mikir yang kayak harus menyelesaikan sustainable development goal gitu, kayaknya nggak perlu ya di apa Soal yang besar. masalah besar ya. Jadi gimana dong? Sebenarnya udah banyak masalah gitu di dunia, tinggal gimana caranya kita pilih masalah yang paling pas gitu yang harus diselesaikan. Bener. Masalah yang kita passionate about. Oke. Masalah yang kita mau selesaikan ya. Sehingga nggak perlu ya mau apa world peace gitu. Terus bring water to everyone gitu ya. Mungkin nggak nanti gitu ya, nggak sekarang ya. Iya, iya. Oke. Jadi seru banget. Nah, sekarang saya mau tarik lagi ketika kita udah jalan-jalan tadi ke apa namanya ke pengalaman teman-teman, ke pengalamannya Atika, pengalamannya, terus abis itu apa yang lagi di-develop sama apa namanya Akbar. Sekarang saya mau kembali ke kampus tercinta kita, UNJ. Ini selain saya, ada yang tahu nggak sih dosen gitu, temen kampus gitu, ada yang tahu nggak sih kalian nih sekarang lagi di Apple Academy ini? Mau dari siapa dulu nih? Anya dulu deh. Nah, Anya dulu boleh. Dulu, Atika duluan. Tadi Atika duluan. Gak apa-apa. Atika dulu. Oke, Atika dulu. Oke. Jangan rebutan. Kalau dari jurusan saya sendiri, sebetulnya juga baru tahu gitu ada program kayak gini, dan excited banget ketika ada anak Ilkom yang bisa masuk gitu. Oh, oke. Terus mungkin bisa lanjut ke Anya atau ya apa namanya Anya boleh? Gimana? Ada yang tahu nggak? Yang tahu sih mungkin dosen walaupun tahu di Apple Developer Academy mungkin nggak terlalu aware kali ya. Maksudnya tuh apa? Teman-teman juga kayak nggak aware, tapi mungkin kurang expose aja sih, Pak. Sayangnya itu. Saya rasa juga gitu. Kurang expose kayak apa yang dimaksud dengan Apple Developer Academy. Makanya mau ngomong di sini maksudnya biar lebih banyak lagi lah anak UNJ yang bisa masuk kalau bisa tahun depan. Wow. Oke, terus Akbar,
Pak Mustara tahu nggak? Lu ikut? Obviously kayaknya enggak sih, Pak. Malah mungkin banyak yang ditanya, banyak yang nanya tuh, ngapain lu di situ gitu. Malah mungkin banyak anak olahraga nanya begitu, tapi menurut saya ini sebuah opportunity yang harus dicoba gitu menurut saya, Pak. Karena Apple sendiri itu merupakan salah satu perusahaan terbaik di dunia gitu kan, dan produk-produknya tuh keren-keren banget. Jadi kenapa enggak kita coba gitu kalau emang kita bisa gitu. Dan ternyata dari 30 ribuan mahasiswa UNJ lumayan ya ada 3 ya, bukan 0 loh, ini bukan 1 gitu, bukan 2, but 3 students from UNJ yang bisa. Nah sekarang sekarang dari tadi kayaknya kita harus kasih tahu nih teman-teman. Di Apple Academy itu bisa dijelasin nggak sih mungkin secara general gitu. Apple Academy itu apa sih? Apa namanya, dari Anya kali ya? Tadi kan Atika. Boleh. Kalau menurut aku ini kesempatan emas untuk belajar sih, karena mentor kita juga mentor yang ngajarin kita itu orang yang udah berpengalaman di dunia developing application bertahun-tahun, yang nggak perlu diragukan lagi. Terus bahkan kita dikasih kesempatan untuk ketemu langsung sama tim-tim Apple-nya, yang mana itu kesempatan yang jarang banget kan bisa didapetin orang biasa menurut aku. Jadi terus dan hebatnya lagi ini gratis, dan kayak Atika tadi bilang, karena internship kita justru dibayar dengan fasilitas yang diberikan mereka juga. Kayak gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nambahin? Jadi sayang banget kalau Boleh, Atika. orang ada yang nggak tahu sih. Oke. Iya, Sayang banget. betul. Kadang-kadang opportunity banyak tapi suka pada look the other way nih. Akbar mungkin bisa apa yang ada di sana tuh yang keep you interesting tuh apa, Bar? Yang pertama sih teknologi, Pak, karena saya suka banget teknologi gitu. Oke. Dan terutama ini Apple gitu kan, keren gitu. Jadi emang pengen banget masuk Apple gitu, belajar teknologinya, dan bersyukur bisa lolos. Jadi saya udah bisa belajar teknologinya, ketemu sama orang-orang yang expertnya, dikasih dipinjemin produk pula untuk mencoba. Wah, itu udah luar biasa experience-nya menurut saya, Pak. Dan itu harus dicoba sama teman-teman yang lain gitu. Oke. Tadi saya dengar dari Akbar experience waktu daftar dan di tesnya. Itu di tes apaan, Bar? Apa yang sangat diingat Akbar ketika tes ini? Di tesnya tuh sebenarnya lebih ke arah mungkin psikotesnya gitu ya, lebih ke arah esainya kita yang dinilai gitu. Walaupun di situ ada betul, walaupun di situ ada beberapa soal yang sangat berhubungan dengan logika gitu, tapi saya rasa itu mungkin bisa dilatih gitu kan. Kalau untuk belajar berlogika atau yang ada hubungannya dengan hitung-hitungan kan itu bisa dilatih gitu ya. Tapi yang jika ada yang berhubungan dengan misalnya mental atau psikis gitu, itu kan kadang bergantung dengan kepribadian orang masing-masing, dan itu yang mungkin dinilai besar oleh Apple gitu. Oke. Terus Anya, ada selama tes tuh apa yang bikin greget gitu? Aduh, ini jawabnya apa ya? Ada sih, Pak. Jujur waktu bagian wawancaranya itu unik dan unik banget. Ada wawancara ya? Teman paling unik. Ada. Teman-teman pasti ngerasa juga. Kan biasanya kalau kerja tuh cenderungnya wawancara pasti kita ditanya one on one, kamu bisa apa? Ngodingnya bisa bahasa apa? Ini by di situ case. Kita dikelompokin langsung, di mana itu kita orang nggak kenal, langsung disuruh minta pasti solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi mereka ngasih case, ini perusahaan penjualannya menurun nih, kalian diskusiin apa penyebabnya, apa solusinya, dalam waktu 15 menit presentasikan. Itu uniknya sih, Pak. Jadi kita dipantau gimana kita
cara problem solving-nya di dalam waktu itu pakai Zoom ya Pak. Tapi kalau Oh, misalnya Zoom, oke. offline pun, kalau kata pengalaman teman saya yang tahun lalu, itu tetap diskusinya yang dipantau, kayak gitu. Jadi bahkan waktu Zoom pun kita dipantau diskusinya bagaimana cara kita mempresentasikan ide, memberikan solusi, dan bekerja sama bersama orang lain. Itu uniknya. Oke, saya mau bertanya sama Atika. Di interview tadi kan lagi di kelompok-kelompokan ya, bisa bahasa apa, bisa bahasa apa. Terus tiba-tiba saya nih, misalnya ikut, saya nggak bisa bahasa apa-apa. Itu ada nggak sih? Maksudnya apa namanya? Ya nggak punya basic, tapi willing to gitu. Ada nggak yang? Halo, kayaknya ada sinyalnya agak. Oke. Sorry Pak, bisa diulang. Sekarang udah kedengeran. Oke, tadi kan dikelompokin masalah coding. Itu ada yang kelompok tidak bisa bahasa coding sama sekali nggak? Atau mungkin like very novice gitu atau beginner? I see. Di sini menariknya kita itu di encourage untuk jadi T-shape developer, yang mana maksudnya di sini kita nggak cuma ngoding gitu, tapi kita juga gimana caranya bisa jadi hustler iya, jadi hacker iya, jadi hipster iya gitu. Yang hustler itu maksudnya dari sisi bisnisnya, dari sisi manajemennya, terus dari hack untuk sisi hacknya itu pasti ngodingnya, kemudian dari sisi hipsternya itu dari sisi apa ya, UI UX-nya mungkin ya, perdesainannya. Ya. Kalau gue itu hustler. Di encourage untuk tiga-tiganya bisa itu. Kalau survei hustler, hacker sama hipster, gue hustler banget. Oke, jadi bisa ya begitu ya, nggak perlu semuanya techy gitu, nggak perlu semuanya harus wajib bisa paham coding gitu. Nih soalnya saya bertanya, di belakang saya banyak anak-anak yang pengen ikut Apple, tapi don't know shit about coding gitu. Terus apa yang mesti mereka lakukan? Mungkin bisa tanya ke Mas Akbar karena background-nya bukan Ilkom ya. Boleh. Gimana belajarnya? Kalau dari saya sendiri sih belajarnya coding itu sebenarnya kan cuman alat ya. Yang penting kalau kita berlogikanya bagus, itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Yang penting kita logikanya yang harus bagus gitu. Oke. Nah, berarti sekarang logikanya bagus, harus bisa mengerti logik gitu kan. Sekarang kita balik lagi ke kampus nih. UNJ yang saya tahu lagi menggembar-gemborkan Industrial 4.0 ya. Standar lah gitu. Tapi penerapannya kadang-kadang tidak semudah itu. Contoh, saya di FE pun mengajar Intro to Coding and Big Data. Kemarin juga sempat diskusi sama Atika, bagaimana bahasa mana ya yang mudah dimengerti anak FE gitu kan. Anak FE kan 11-12 anak-anak FIK gitu kan, basic kan bukan teknologi gitu. Akhirnya Atika bilang Python Pak. Terus habis itu saya juga akhirnya nanya juga, minta saran sama Atika dan teman-teman lain untuk Big Data pakai Hadoop. Intinya cuma satu, karena Hadoop dan Python itu banyak tutorialnya. Jadi banyak contekannya. Nah, sekarang saya sampai nyampein, kalau kamu mau nyari definisi Python, definisi programmer, you don't ask me, you find it yourself, because zaman sekarang anak-anak udah pada bisa nyari sendiri kan. Pokoknya self learning, tinggal saya akan memandu kalian sebagai mentor gitu. Nah, kita sekarang berbicara untuk UNJ yang lebih baik. Can UNJ better with support? Bisa berbuat lebih baik nggak UNJ untuk mensupport hal-hal kayak gini? Andai kata jika bisa, support macam apa? Kalau tadi segelinting dengar dari Anya, expose-nya gitu. What else? Anya, kira-kira apa support yang bisa diberikan sama UNJ? Menurut saya sih so far udah bagus sih Pak. Cuma mungkin expose-nya yang kurang.
karena nggak tahu sih, mungkin saya nggak follow Instagram UNJ dulu apa gimana, jadi kurang ke-expose ke program ini, dan taunya juga dari teman yang dari BINUS, atau memang mahasiswa UNJ-nya kurang mau nyari info. Nah, itu saya kurang tahu juga. Mungkin teman-teman yang lain. Oke. Akbar, kira-kira apa nih yang bisa gue lakukan nih, mumpung lagi di rektorat sekarang, biar bisa mensupport teman-teman kayak kalian gitu. I see. Saya sih sering dapat chat gitu dari teman-teman yang pengen join juga kayak ginian. Mereka terkendala di bahasa sih, bahasa Inggris gitu. Padahal sebenarnya bahasa kan bisa aja belajar dari mana aja. Cuman mungkin mereka belum ngerti dari sisi basicnya, mungkin ya grammar dan lain-lain. Kita tuh punya lembaga pelayanan bahasa. LCU ya. Yoi. Terus? Yang bisa dimaksimalin di situ ya. Oke, di bahasa ya. Kalau Akbar, kira-kira apa Bar yang bisa gue support nih Bar? Kita support, UNJ support untuk kalian. Supportnya selain apa tadi? Tadi hanya itu exposure. Gitu. Terus exposure. Etika itu apa, lebih ke bahasa. Mungkin cukup kali ya Pak, itu dulu. Sama komunitas sih Pak. Komunitas juga termasuk penting kan itu untuk menyebarkan bahwa di sini ada ini loh, di situ ada program ini loh, pemerintah lagi buka ini loh, kita lagi ngadain ini loh. Itu kan kadang itu punya grup-grup komunitas yang mereka punya masanya masing-masing. Nah, itu menurut saya juga perlu diajak gitu Pak. Disupport gitu. Komunitas coding boleh nih, belum ada nih saya lihat nih ya, komunitas coding. Kata Akbar bisa digabung sama yang mau bangkit juga, jadi kita bantu dari motivate letternya, karena kan kalau Apple Developer Academy yang penaung besarnya kan di Apple, kan kalau bangkit penaung besarnya Google, kan komplit tuh jadi. Oke. Oh, jadi bangkit tuh kayak komunitasnya gitu ya? Alumni-alumninya ya? Bangkit itu kayak program yang diberikan oleh Google untuk mahasiswa belajar juga. Kita ada yang udah masuk Bangkit itu Angel, anak PT IKA. Oke. Angel ya? Yang dari kampus Merdeka. Angel, PT Iya, betul tuh. Masuk ke Bangkit. Nih, bisa jadi bahan nih. Oke. Jadi support itu ya, yang yang saya butuhkan. Oke, itu akan saya sampaikan. Cerita sedikit, kemarin itu kita sedang mengadakan rakter bidang kemahasiswaan dan alumni. Kita itu sampai menyiapkan tim pemburu kompetisi. Jadi tim ini yang mencari semua kompetisi gitu ya, dari segala penjuru Indonesia bahkan dunia, sehingga kita bisa ikut cepat. Kan kadang-kadang yang paling normal, cerita normal itu adalah dapat info tapi deadline submission-nya 2 hari lagi. Iya loh, gitu kan? Nggak seperti mepet banget. Itu sering banget kejadian gitu kan. We don't want that. I want us to have an information and then submission-nya tuh at least for another 2 weeks gitu kan. Kalau begitu ceritanya kan lebih banyak persiapan. Nah, sekarang kalian salah satu mahasiswa yang bikin saya bangga, bikin saya seneng gitu bisa mengabdi dan berkontribusi di UNJ. What's next for you? Saya mulai bertanya dari Anya deh. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini, Anya? Yang dilakukan setelah ini kebetulan udah mulai bekerja di BCA sebagai IT spesialis, tapi ngincar kerja di luar sih Pak. Insya Allah sekalian kuliah, mau nyari S2 lagi. Amin. Good luck, Anya. Mantap. Ya, makasih Atika. Dari Akbar dan Atika, kayak gimana? Akbar dulu, Akbar mau ngapain, Pak? What's next, Pak? Dari saya
what's next-nya sih kalau saya simple aja, saya pengen lulus dulu dengan pokoknya mungkin membawa solusi yang bisa dipakai secara luas gitu Pak, dan juga bisa Bermanfaat. apa namanya bermanfaat dan juga sesuai market yang ada gitu. Jadi benar-benar akan dipakai dan sustainable gitu. Ya startup dong. Dan ya mungkin aja nanti di kemudian hari setelah lulus akademi itu bisa jadi startup kan gitu. Betul. Amin. Amin. Nah, kalau Terus Atika, Apple ini pasti bukan akhir dari Atika dong. So what's Oke, next? what's next? Pengen banget S2 di US sih, sama pengen kembangin startup juga. Karena sekarang juga lagi kerjain startup udah 7 bulanan apa ya. Jadi pengen ngebesarin startup. Oke. Guys, kita kayaknya bakal bareng-bareng di LPD. Jadi Semoga lancar. Thank you. bahkan saya juga Amin. keluar negeri nih bareng Anya, bareng Ayo Pak, bareng Pak. kita. Saya lagi ngincer ke hopefully ke Kanada, jadi ini amin ya Allah. Amin. saya ikut Pak. Kita berempat gimana? Seru nih, the more the merrier. Alright. Nggak sadar kita nih udah hampir sejam ngobrol. So sebelum ke final statement, saya mau kalian menyampaikan sesuatu ke teman-teman di UNJ yang pada kupu-kupu, pada pura-pura, atau at least ya yang sedang lagi berusaha gitu. Apa yang akan mau disampaikan? Atika dulu boleh? Apa yang mau disampaikan Atika? Oke, sebenarnya tadi siang saya baru dapat kado wisuda gitu, dan dapat satu pesan dari kado itu bahwa life is too short to limit yourself gitu. Yang mana teman-teman di UNJ khususnya itu jangan sebisa mungkin jangan berpikir UNJ cuma kasih ini, cuma kasih itu, atau UNJ yang notabene-nya itu ex-IKIP harus jadi guru gitu. Enggak, kita tuh nggak harus kayak gitu. Banyak banget opportunity di luar gitu yang sangat bagus gitu, dan kenapa saya juga heran gitu kenapa banyak yang ngerasa masih minder gitu untuk bersaing sama univ-univ di luar gitu. Intinya sih don't limit yourself. Oke, don't limit yourself ya. Padahal sekarang disupport lagi sama Dikbud ya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Benar banget. Makin terbuka, makin tidak terbatas ya. Sekarang Anya, pesannya apa untuk teman-teman di kampus nih yang lagi struggle mencari jati diri? Ya, pesannya mungkin berkaca dari saya dulu ya, banyak penyesalan di mana mungkin ada banyak kesempatan tapi nggak saya ambil karena ragu. Terus akhir-akhirnya menyesal juga karena nggak dicoba. Jadi kalau daripada nyesel karena nggak nyoba, mending dicoba, tahu hasilnya. Kayak gitu. Kayak kenal nih quotes-nya. Even though it's fail, I should try, right? Oke. Dari tulus lah. Iya. To try. Daripada nggak nyoba, malah lulus. Mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli ya. Oke. Akbar, apa yang mau disampaikan nih kira-kira sama teman-teman, apalagi yang mungkin lagi tidak mungkin berasa salah jurusan atau tiba-tiba punya kesukaan yang lain gitu, apa yang mau disampaikan gitu. Kalau saya sih benar katanya tadi, coba dulu gitu. Siapa tahu yang di luar apa yang lagi dipelajarin gitu, malah itu bisa jadi sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang kita itu pengen terjun dalam gitu. Itu aja sih Pak dari saya. Oke, jadi teman-teman
silakanlah opportunity ini dipakai while you are young, ya. Jangan aduh sayang banget men, lo nggak ngapa-ngapain gitu. At least do something, karena saya yakin sekarang itu pertanyaannya udah bukan IP kamu berapa, kamu dari lulusan mana. It's not that anymore. It's so last Kamu udah bikin apa aja gitu. Sekarang itu udah lebih kepada what I have done gitu, what's your achievement gitu kan, prestasi kamu di mana. So if you don't have that, say goodbye lah untuk karir gitu. karena lawan-lawan kita sekarang udah berat, udah ya kompetisi antar nama universitas aja udah mulai blur karena ya even though you are from the top university but you don't do anything, susah gitu kan. Oke, sekarang ada nggak ya? Saya mau bertanya aja nih asal. Ada nggak ya kemungkinan Apple Academy itu bisa dimasukin anak UNJ lagi? Gitu. I'm really hoping. Apa yang kita bisa lakukan ya untuk untuk make this happen? Apakah kita bisa mengundang teman-teman Apple untuk datang gitu? Kayaknya bisa sih. Ya, bisa banget sih harusnya sih. Bisa ya? Oke. Kita aja bisa, kenapa yang lain enggak? Oke, karena tujuan saya di sini mau memudahkan jalan teman-teman. Ketika kalian sudah mendapatkan jalan yang sedikit berkerikil, saya mau teman-teman berikutnya jalannya udah aspal gitu kan. Sehingga mau lagi dari dari pihak rektorat ini untuk menjemput bola. Jadi kalau sekarang 3, hopefully next ada 5, 6 atau 10. Alright. Saya mau minta final statement-nya dong dari apa yang udah kita obrolin sekarang nih. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita, quote of the day ya, #QOTD gitu untuk hari ini. Mungkin ke Akbar dulu. Gimana, Bang? Statement ya, Pak. Statementnya sih dari saya, coba aja, gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, pokoknya jangan pernah berhenti. Mantap. Kalau dari Atika ada closing statement Atika? Ada pastinya Pak. Okay. Ini salah satu moto saya juga sih. If you want it, go get it, no matter how hard it is. Sesusah apapun dapetin itu kalau benar-benar pengen. Apalagi sekarang bukan nggak didukung ya, tinggal lo DM gue deh paling nggak gitu. Mau begini nih Pak, gimana ceritanya Pak? Sekarang serba gampang sih, gampang banget. Oke. So last but not least, Anya, any closing statement from you? Ini lebih ke tantangan sih buat yang nanti nonton, terutama yang masih mahasiswa UNJ. Selalu ingat, jurusan dan alma matermu tidak menentukan masa depanmu. Kayak gitu. Jadi, apa yang kita dapetin itu semuanya bergantung ke kita. Jangan pernah salahin alma mater, jangan pernah salahin jurusan, apalagi salah jurusan. Kalian mau belajar apa, nyemplung kemana, jalanin aja. Saya suka banget itu. Yang penting positif, make something. Kita mah dari institusi cuma happy doang. Ketika kalian dapat sesuatu ya happy. Nanti paling mendata agar kita bisa masukkan ke pemeringkatan gitu kan. So ada kontribusi dari kalian pastinya. So nanti pasti itu akan gua obrolin ke kalian bagaimana kalian bisa masuk ke pendataan sehingga UNJ itu bisa bangga punya kalian, tidak hanya bangga tapi kalian ikut berkontribusi pada pemeringkatan UNJ nanti. Alright. Thank you banget Anya, thank you banget Akbar, thank you juga sama Atika udah mau. Thank you for having us, Pak. Sama-sama Pak. Sehingga ini adalah perdana, mohon maaf kalau ada kurangnya. Mestinya ini live di YouTube, but somehow I can't log into the WR3 YouTube. So I recorded this. So once I get the access, I can upload this one. Jadi bisa. And definitely will be better for Akamsi
the next akamsi ya. Apa kata mahasiswa? Saya Sandi Aditya. Kalau mau nyari saya di Pak Dosen Sandi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Ya, makasih. Thank you. Bye bye. Sama-sama. Oke, pokoknya kita berkabar ya. Who knows ada yang bisa di-collab. Siap, Pak. Who knows nanti ada adanya Iya, juga. Pak. Amin. Siap, Bapak. Oke, signing off. Bye-bye. Bye. Bye. Teman-teman semua. Iya, bye.